Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat-Nya yang selalu mengalir buat kita. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai saluran pemasaran. Saluran pemasaran. Ketika teman-teman mendengarkan saluran pemasaran, apa yang terlintas di dalam pikiran teman-teman? Baik, saluran pemasaran atau marketing channels adalah jalur atau rute yang ditempuh oleh produk atau layanan dari produsen ke konsumen akhir. Dalam manajemen pemasaran, saluran ini sangat penting karena menentukan bagaimana produk dapat sampai ke tangan konsumen dengan cara yang efisiensi dan efektif. Nah, teman-teman, bagaimana cara kita untuk menjalankan saluran pemasaran ini? Yang pertama itu harus kita ketahui dulu ada namanya jenis-jenis saluran pemasaran. Ya, di poin pertama ada jenis saluran pemasaran langsung, di mana produsen langsung menjual produk kepada konsumen tanpa perantara. Contohnya termasuk penjualan melalui situs web, perusahaan, toko fisik milik produsen, dan penjualan langsung. Berikut juga teman-teman saya akan memberikan beberapa contoh mengenai pemasaran langsung. Yang pertama itu ada contoh seperti email marketing, di mana mengirim email promosi atau newsletter langsung ke alamat email konsumen. Contoh perusahaan e-commerce mengirimkan email diskon atau penawaran khusus kepada pelanggan yang terdaftar. Yang kedua itu ada namanya telemarketing, di mana menghubungi konsumen melalui panggilan telepon untuk menawarkan produk atau jasa. Contoh perusahaan asuransi menghubungi calon pelanggan untuk menawarkan paket asuransi baru. Yang ketiga, SMS marketing, di mana mengirimkan pesan teks promosi langsung ke ponsel konsumen. Contohnya restoran mengirimkan kode diskon melalui SMS kepada pelanggan yang telah terdaftar untuk menerima voucher. Baru kemudian teman-teman, jenis saluran pemasaran yang kedua yaitu saluran pemasaran tidak langsung, di mana melibatkan perantara seperti grosir, agen, distributor, dan pengecer. Perantara ini membantu dalam distribusi produk ke berbagai wilayah dan segmen pasar. Dan berikut adalah beberapa contoh saluran pemasaran tidak langsung. Yang pertama itu distributor. Distributor membeli produk dari produsen dan menjualnya kembali ke pengecer atau konsumen akhir. Contohnya adalah produsen alat elektronik menjual produknya melalui distributor yang kemudian menjualnya ke berbagai toko elektronik. Yang kedua, grosir atau biasa disebut wholesaler. Grosir membeli produk dalam jumlah besar dari produsen dan menjualnya dalam jumlah yang lebih kecil kepada pengecer. Contoh, grosir bahan makanan membeli produk dari berbagai produsen dan menjualnya ke supermarket dan toko kelontong. Contoh yang ketiga, pengecer, di mana pengecer membeli produk dari distributor atau grosir dan menjualnya langsung ke konsumen akhir. Contohnya adalah toko pakaian membeli pakaian dari grosir dan menjualnya kepada pelanggan di toko fisik atau melalui online. Yang keempat, agen dan broker. Agen atau broker bertindak sebagai perantara antara produsen dan pembeli tanpa membeli produk tersebut. Mereka biasanya mendapatkan komisi dari penjualan. Contoh, agen real estate yang membantu menjual properti tanpa memiliki properti tersebut. Kita lanjutkan di contoh yang kelima, yaitu marketplace online, di mana platform online yang memungkinkan penjual untuk menawarkan produk mereka kepada konsumen melalui situs web. Contohnya Amazon atau Tokopedia yang memungkinkan berbagai penjual untuk menjual produk mereka di platform tersebut. Contoh yang keenam, franchise, sistem di mana pemilik mereka memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek dan sistem operasional mereka. Contoh restoran cepat saji seperti McDonald's yang menggunakan model waralaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Syarif Febriansyah, NPM 2315310121. Saya dari kelompok 5 dan saya ingin menjelaskan fungsi saluran pemasaran. Fungsi saluran pemasaran ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu transaksi, logistik, dan fasilitasi.
transaksi dalam dunia pemasaran ada dua strategi yang bertolak belakang, yakni transaksi marketing dan relationship marketing. Keduanya memiliki tujuan dan penerapan yang berbeda. Transaksi marketing adalah strategi pemasaran tradisional yang berfokus pada transaksi penjualan dengan pelanggan. Jadi tujuan utama teknik ini adalah meningkatkan volume penjualan dari pelanggan yang sebanyak-banyaknya. Tujuan ini jauh berbeda dengan relationship marketing yang fokus pada pembangunan hubungan dengan pelanggan dalam jangka panjang. Transaksi marketing dilakukan berdasarkan empat elemen dasar pemasaran atau yang sering disebut dengan 4P, yaitu 1. Produk atau produk menciptakan produk yang bisa memiliki kebutuhan konsumen. Yang kedua, pricing atau penetapan harga, yaitu menetapkan harga produk yang menguntungkan tetapi tetap menarik konsumen. Yang ketiga, placement atau penempatan, yaitu membuat rantai distribusi produk yang efisien. Yang keempat, promotion atau promosi, yaitu membuat produk menarik untuk dipilih pelanggan. Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi marketing adalah strategi pemasaran yang dilakukan dalam jangka pendek. Yang kedua, distribusi. Distribusi didefinisikan sebagai penyaluran atau pembagian pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Misalnya pembagian barang keperluan sehari-hari. Dalam bisnis, distribusi dapat diartikan sebagai aktivitas pemindahan tempat atau jasa dari produsen ke konsumen. Sebagai usaha untuk memperlancar arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen, maka faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi. Oleh karena itu, dalam manajemen dan bisnis, hal yang lebih sering dibicarakan atau dibahas ihwal permasalahan distribusi ini adalah saluran sendiri, yakni saluran distribusi. Yang ketiga yaitu fasilitasi. Fasilitasi ini mencakup riset pasar, pembiayaan, dan penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen dan produsen. Baik, terima kasih. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat malam. Tingkatan saluran pemasaran, yaitu 1. Saluran satu tingkat adalah produsen menjual kepada pengecer yang kemudian menjual kepada konsumen akhir. Kedua, saluran 2 tingkat adalah produsen menjual kepada grosir, grosir menjual kepada pengecer, dan pengecer menjual kepada konsumen. Pelaku bisnis perantara pertama biasanya disebut sebagai distributor utama, pedagang besar, agen, atau grosir. Sementara pelaku bisnis perantara kedua biasanya adalah para pengecer seperti toko, warung, supermarket, dan sebagainya. Dalam saluran ini, biasanya produsen hanya melayani pembeli dalam jumlah besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Pembelian yang dilakukan pengecer dilayani oleh distributor utama, sementara pembelian konsumen dilayani oleh para pengecer. Dan yang ketiga yaitu saluran 3 tingkat, yaitu produsen menjual kepada agen, agen menjual kepada grosir, grosir menjual kepada pengecer, dan pengecer menjual kepada konsumen. 3 pelaku bisnis perantara tersebut adalah distributor utama atau pedagang besar, subdistributor, dan pengecer. Produsen menyalurkan produknya ke distributor utama. Distributor utama kemudian menyalurkannya ke subdistributor. Produk tersebut kemudian disalurkan subdistributor kepada para pengecer. Pengecer menjual langsung produk tersebut kepada konsumen akhir. Perkenalkan, nama saya Rahmat Afandi, nomor NPM 2315310180. Saya akan menjelaskan manfaat saluran pemasaran. Ada 3 saluran pemasaran, yaitu
jangkauan pasar yang lebih luas. Yang kedua, efisiensi operasional. Yang ketiga, fokus pada kompetensi inti. Yang pertama yaitu jangkauan pasar yang lebih luas. Jangkauan pasar yang lebih luas membantu produsen menjangkau pasar yang lebih luas dan beragam. Untuk memperluas jangkauan pasar, ada beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan tergantung pada jenis bisnis dan produk atau layanan atau yang ditawarkan. Berikut beberapa ide umum yang bisa membantu saluran pemasaran. Yang pertama, ada diversifikasi produk atau layanan, yaitu tambahkan produk atau layanan baru yang dapat menarik pelanggan yang berbeda atau memperluas ke segmen pasar yang belum terjamah. Yang kedua ada ekspansi geografis. Jika bisnis Anda beroperasi di area tertentu, pertimbangkan untuk memperluas cakupan geografis, baik secara lokal, regional, nasional, atau bahkan internasional. Yang ketiga ada pemasaran digital. Manfaatkan kekuatan pemasaran digital untuk mencapai audiens yang lebih luas. Ini bisa meliputi kampanye iklan online, penggunaan media sosial, dan strategi SEO yang efektif. Yang kedua, ada efisien operasional. Efisien operasional, perantara seringkali memiliki keahlian khusus dalam distribusi yang dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam bisnis, ada beberapa langkah yang bisa kita pertimbangkan, yaitu ada automatisasi proses. Automatisasi proses yaitu identifikasi tugas-tugas rutin atau manual yang dapat diotomatisasi. Ini bisa termasuk penggunaan perangkat lunak atau sistem otomatis untuk mengelola inventaris, pembayaran atau layanan pelanggan. Yang kedua ada pelatihan karyawan. Pastikan karyawan Anda memiliki pelatihan yang memadai dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Karyawan yang terlatih dengan baik cenderung lebih efisien dan produktif. Yang tiga ada optimalkan rantai pasokan. Pelajari rantai pasokan Anda untuk mengidentifikasi area di mana Anda dapat meningkatkan efisiensi, seperti mengurangi lead time atau minimalkan biaya pengiriman. Yang ketiga yaitu ada fokus pada kompetensi inti. Produsen dapat fokus pada produksi dan pengembangan produk, sementara perantara menangani distribusi. Kompetensi inti adalah kunci utama dalam pengembangan diri dan kesuksesan, tidak hanya dalam karir, tapi juga dalam kehidupan secara umum. Fokus pada kompetensi inti bisa membawa manfaat besar, karena ini adalah fondasi yang memungkinkan kita untuk berkembang secara profesional maupun pribadi. Ada beberapa alasan mengapa harus fokus pada kompetensi inti. Yang satu yaitu ada kesuksesan karir. Kompetensi ini seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, keterampilan berpikir kritis, dan kerjasama tim adalah faktor kunci dalam mencapai kesuksesan dalam karir apapun. Fokus pada pengembangan kompetensi inti ini dapat membantu seseorang menjadi pemimpin yang efektif dan terampil di tempat kerja. Yang kedua ada pengembangan diri. Fokus pada kompetensi inti juga membantu dalam pengembangan diri secara menyeluruh. Kemampuan untuk berpikir secara keterampilan yang berharga dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam hubungan personal maupun profesional. Ya, sekian. Terima kasih. Saya Tiara Andriani, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tantangan dalam manajemen saluran pemasaran. Tantangan saluran pemasaran terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengendalian dan pengawasan, yaitu semakin banyak perantara yang terlibat, makin sulit pula bagi produsen untuk mengendalikan bagaimana produk dipasarkan dan dijual. Yang kedua ada konflik saluran, yaitu konflik bisa terjadi antara anggota saluran seperti antara grosir dan pengecer yang dapat mengganggu distribusi. Lalu yang ketiga ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu pentingnya untuk memastikan bahwa setiap perantara memberikan layanan yang memenuhi atau melebihi harapan konsumen.
Itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang tantangan dalam manajemen saluran pemasaran. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi kita rahmat dan nikmatnya. Saya dari kelompok 5 malam ini akan menjelaskan tentang strategi pengelolaan saluran pemasaran. Apa itu strategi pengelolaan saluran pemasaran? Strategi pengelolaan saluran pemasaran adalah upaya-upaya dari beberapa perusahaan yang berlomba-lomba melakukan kegiatan pemasaran untuk produk yang dihasilkannya. Dalam rangka memunculkan kesadaran konsumen terhadap merek, memperkuat ekuitas merek, serta meningkatkan penjualan dan mendapatkan keunggulan yang bersaing terhadap perusahaan-perusahaan lainnya. Untuk itu, perusahaan perlu merancang strategi pemasaran yang tepat agar dapat membentuk kepuasan kepada konsumen dan menciptakan loyalitas kepada pelanggan. Pelanggan yang loyal pada perusahaan akan melakukan pembelian ulang dalam jumlah yang lebih besar dan menyampaikan hal positif mengenai produk tersebut. Juga akan menyampaikan produk dari perusahaan tersebut kepada kerabat konsumen yang dapat meningkatkan laba dari sebuah perusahaan. Dalam dunia bisnis yang terus berubah, strategi pemasaran produk yang efektif menjadi kunci utama memenangkan hati konsumen dan memastikan kesuksesan bisnis. Berikut adalah strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan saluran pemasaran. Pertama, kenali pelanggan dengan baik. Karena kenapa kita harus mengenali pelanggan kita dengan baik? Karena mereka lah yang menjadi target atau sasaran penjualan produk dari sebuah perusahaan. Jika kita tidak kenal dengan target perusahaan kita, maka produk yang kita tawarkan kepada mereka tidak sesuai, atau mungkin mereka tidak mau, juga tidak suka terhadap produk-produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Strategi berikutnya adalah melakukan promosi yang tepat. Mempromosikan produk-produk dari sebuah perusahaan yang dijual haruslah dengan konten-konten yang kreatif dan bisa menarik minat pelanggan. Dan juga untuk tetap membuat promosi dari produk tersebut secara konsisten dan berkelanjutan. Jika tidak, maka hasilnya tidak akan maksimal dan pelanggan juga kurang tertarik untuk membeli produk-produk tersebut.